Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Andriska. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, program Fakultas Tarbiyah dan Tadris, program studi Pendidikan Agama Islam, semester 6, kelas F. Baiklah, di sini saya akan membuat video simulasi pembelajaran dengan mata kuliah Micro Teaching Lab dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam dan dengan materinya yaitu sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak ibu hari ini? Baik. Kalau ibu tanya gimana kabarnya, jawabnya kayak gini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, semangat belajar. Oke, kita ulang lagi. Apa kabarnya hari ini anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, semangat belajar. Oke, udah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, kalau sudah siap belajar, kursinya dirapikan dulu. Udah rapi belum kursinya? Udah? Udah, kalau udah, bajunya udah rapi belum? Udah dimasukkan ke rok sama celananya semua? Sudah. Udah, oke, kalau udah belum, Feby rapiin dulu. Udah, kalau udah rapi, oke, kita berdoa dulu ya. Oke, ini Dimas, siapkan itu doanya dulu. Kita baca doa Al-Fatihah dulu. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, selanjutnya ibu absen dulu ya. Rena, Rika, Feby, Hadir, Bu. Zaskia, Hadir, Bu. Dimas, Hadir, Bu. Gila, Rama. Loh, Rama mana ini? Nggak hadir. Apa telat dia? Pelan, Bu. Oh, di belakang ya. Tuh, lagi tidur apa? Enggak. Yaudah. Tidur. Berarti hari ini absen ini hadir semua ya? Ya, Bu. Oke. Ada yang tahu mau belajar apa hari ini? Kita kan belajarnya sejarah kebudayaan Islam. Jadi yang minggu lalu yang udah ibu sampaikan masih ada yang ingat? Nggak, lupa, nggak dibelajarin ya di rumahnya. Nggak dibelajarin. Oke, hari ini kita belajar sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Kalau minggu lalu kita belajar yang pengertian apa itu maksud dari Fathul Mekah. Dicatat ya, Fathul Mekah yaitu kebebasan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy. Bisa Pebi ulang lagi? Coba diulang lagi. Kebebasan kota Mekah dari kaum kafir Quraisy. Nah, itu namanya Fathul Mekah. Oke, hari ini kita belajarnya tentang sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Ditulis ya. Ya, Bu. Ya, nanti. Nggak jelas tulisannya. Ya, Nggak bisa aku Harus di tulisannya. depan. Aku juga nggak kelihatan. Nggak bisa tulisannya. Ya, nggak kelihatan, nanti maju ke depan ya. Nggak bisa. Oke, Ibu bacain dulu tujuan dari kita belajar pada pagi hari ini. Dengerin baik-baik ya. Yang pertama, melalui peristiwa Fathul Mekah, anak-anak ibu sekalian dapat menjelaskan peristiwa Hudaybiyah sebagai penyebab terjadinya Fathul Mekah. Yang kedua, melalui proses tanya jawab dan ceramah, nanti anak-anak ibu dapat atau mampu menjelaskan kesepakatan dalam perjanjian Hudaybiyah dengan berani, baik, dan benar. Selanjutnya, setelah membaca dengan seksama, anak-anak ibu nanti diharapkan juga dapat menceritakan pengaruh perjanjian Hudaybiyah terhadap perkembangan Islam dengan benar. Selanjutnya terakhir, melalui presentasinya nanti, jadi nanti anak-anak ibu bagi kelompok, kita ada untuk gimana diskusi kecil ya sama teman-teman aja kayak gitu, menjelaskan hikmah dari peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Nah, jadi kita di sini itu tadi tujuan-tujuannya ya, udah dicatat? Udah baik. Kalau udah dicatat, berarti kita lanjut ke materinya. Di sini materinya juga sesuai dengan tujuannya tadi. Yang pertama ada peristiwa Hudaybiyah sebagai penyebab. Dicatat ya. Ya, Bu. Sebagai penyebab terjadinya Fathul Mekah. Yang nggak kelihatan nanti dilihat teman yang paling depan.
Yang kedua, kita nanti belajar tentang kesepakatan dalam perjanjian Hudaibiyah. Kesepakatan dalam perjanjian Hudaibiyah. Dimas, suaranya jangan ribut. Kita belajar. Oke, dilihat, diperhatiin lagi ke depan. Yang selanjutnya, yang ketiga ada pengaruh perjanjian. Pengaruh perjanjian terhadap Hudaibiyah, terhadap perkembangan Islam. Yang keempat, yang terakhir kita belajar nanti, hikmah dari perjanjian Hudaibiyah. Dari perjanjian Hudaibiyah. Oke, baik. Itu tadi ya, empat yang udah ibu tulis tadi, itu poin-poinnya dari sebab-sebab terjadinya Fathul Mekah. Ayo dicatat, Dimas catat. Udah selesai. Baby udah selesai. Alhamdulillah. Rizkia udah selesai. Oke, jangan sampai hilang bukunya. Awas kalau sampai hilang. Soalnya apa? Enggak lah, pokoknya soalnya nanti itu sampai ke untuk ulangan, untuk ujian. Oke? Oke? Oke. Ya. Iyalah. Oke dulu. Oke. Selanjutnya kita belajar dulu yang pertama ya. Apa yang pertama? Coba dibaca. Kelihatan nggak yang pertama? Peristiwa Hudaibiyah sebagai penyebab terjadinya Fathul Mekah. Oke, dengerin ya. Ini namanya sejarah tuh kita nggak bisa yang namanya langsung loncat-loncat. Jadi kita harus diceritakan dari awal sampai akhir. Jadi yang pertama, peristiwa Hudaibiyah sebagai penyebab terjadinya Fathul Mekah. Sebelum ibu ceritain, ibu di sini punya video. Kita lihat video dulu ya. Coba kita lihat. Di sini ibu punya video. Ya, tapi terbalik ya. Kedengeran nggak? Berapa berangkatnya besok? Jam berapa besok berangkatnya? Kayak biasanya. Ini jam berapa ya? Ini jam berapa, Bu? Berarti habis Coba dilihat, bisa nggak? Kelihatan nggak? Ini terbalik loh. Kok terbalik? Terbalik tapi. Nanti ibu ceritain ya, dilihat dulu videonya. Oke, udah cukup ya, itu aja dulu videonya. Sekarang ibu jelasin dulu. Jadi dengerin ya, baik. Jadi peristiwa Hudaibiyah sebagai penyebab terjadinya Fathul Mekah itu terjadi pada bulan Zulkaidah, bulan Hijriyah, tahun ke-6 Hijriyah, atau bertepatan pada tanggal 6 Maret 628 Masehi. Jadi dicatat ya. Terus pada saat itu berangkatlah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin, kurang lebih itu pasukan jamaahnya itu sekitar 1.400 jamaah. Itu sudah termasuk sama istrinya Rasulullah SAW, yaitu yang bernama Ummu Salamah. Nah, selanjutnya ketika sampai di Mekah, untuk menjelaskan kedatangannya Rasulullah bersama kaum muslimin itu tadi, Rasulullah menyuruh Utsman bin Affan untuk berangkat menemui pemuka kaum kafir Quraisy tadi. Siapa kaum kafir Quraisy? Sudah dibaca belum bukunya? Belum ya, oke. Kaum kafir pemuka Quraisy itu diantaranya yaitu menemui Abu Sufyan, di mana Utsman menjelaskan bahwa kedatangan Rasulullah itu hanya untuk beribadah, tetapi kaum kafir Quraisy di situ yaitu Abu Sufyan tidak memperdulikannya. Bahkan Utsman ditahan sebagai jaminannya. Oke, ntar ya kalau mau bertanya nanti dulu ibu selesaikan dulu, oke? Oke, lanjut ya. Jadi tersebarlah berita di kalangan kaum muslimin dan Rasulullah bahwa Utsman bin Affan pada saat itu terbunuh, meninggal.
Nah, maka dari itu kaum muslimin bersama Rasulullah itu berbaiat bahwa mereka tidak bisa membiarkan yang namanya Utsman bin Affan mati terbunuh seperti itu ya, meninggal kayak gitu. Nah, jadi pada saat itu mereka bersumpah setia bahwa akan bertekad memerangi kaum kafir Quraisy sampai tidak ada penghabisan, ataupun mereka akan mati syahid di medan perang. Sumpah setia itu dikenal dengan nama Baiatur Ridwan. Apa tadi? Baiatur Ridwan. Apa itu tadi? Sumpah setianya Rasulullah bersama kaum muslimin untuk memerangi kaum kafir Quraisy karena Utsman bin Affan tadi tersiar udah meninggal. Nah, selanjutnya mendengar sumpah setia itu tadi, kaum kafir Quraisy sangat ketakutan. Nah, sehingga mereka mereka datang kepada kepada Rasulullah itu bahwa menjelaskan bahwa Utsman bin Affan itu sebenarnya tidak meninggal, hanya saja mereka menyembunyikannya untuk sebagai jaminannya seperti itu. Karena kedatangan Rasulullah sama kaum muslimin ke Mekah itu kan sebenarnya tidak sepenuhnya disetujui oleh kaum kafir Quraisy. Nah, selanjutnya ketika kemudian kaum kafir Quraisy ini mengutus Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu menemui Rasulullah untuk mengadakan yang namanya perdamaian atas mereka tadi berbicara bahwa mengabarkan kalau Utsman bin Affan itu sudah meninggal seperti itu. Jadi waktu itu Rasulullah SAW bersama kaum itu sebagai perwakilan dari kaum muslimin dan Suhail bin Amr sebagai perwakilan dari kaum kafir Quraisy, mereka bertemu di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah itu mereka melakukan perdamaian. Nah, Rasulullah menerima yang namanya perdamaian, meminta damai itu tadi dari kaum kafir Quraisy. Nah, hal ini terbuktikan bahwa Islam itu yang namanya mencintai dan menjunjung tinggi yang namanya perdamaian. Apa tadi? Menjunjung tinggi yang namanya perdamaian. Ada yang ingat lagunya Perdamaian? Lagu qasidah yang perdamaian itu? Nggak ada ya? Yang perdamaian itu. Nah, selanjutnya kemudian disepakatilah perjanjian itu oleh antara Rasulullah sebagai perwakilan dari kaum muslimin dan Suhail bin Amr sebagai pihak dari kaum kafir Quraisy. Jadi mereka bertemu mengadakan perjanjian. Jadi di situ terjadilah perjanjian. Nah, perjanjian itu disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ada yang tahu kenapa perjanjian itu disebut perjanjian Hudaybiyah? Ini ditanyakan sampai saat ini? Belum. Oke, kalau belum kita bagi kelompok ya. Bagi kelompok. Tadi kan pembahasan yang pertama udah Ibu jelaskan. Jadi masih ada 3 pembahasan. Jadi kita buat kelompok 3 kelompok itu. Ibu minta mungkin kalau diskusi kurang ini ya, karena kita mengejar materinya biar selesai. Biar ingat. Ibu minta kalian di rumah sama teman-teman sekelompoknya buat di karton, tulis di karton itu apa materi yang kedua, ketiga, keempat itu sesuai kelompoknya, nanti dapat yang mana ya. Itu bagi kelompok, buat di karton. Nah, ditulis materinya, tapi yang poin-poin penting aja. Dan kalau setiap ada kata-kata yang tadi seperti perjanjian Hudaybiyah misalnya disebut ini, terus nama-nama apanya dan tahun-tahunnya itu tulisannya ditebalkan ataupun diganti dengan harus beda sama tulisan pengantar lainnya kayak gitu. Jadi biar kita tahu, nanti kita tempel di sekitar kelas-kelas kita ini ya. Oke, bisa dipahami? Kelompoknya Ibu pilih acak ya. Oke, Ibu pilih acak. Dimas nanti sama Feby, Jaskia nanti sama Suji ya. Terus Sofia sama Sinta. Nah, yang lainnya silahkan gabung sama yang udah Ibu pilih tadi. Oke? Oke. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Karena waktu kita sudah mendekati ini ya, kita habis ini pelajaran apa? Apa istirahat dulu? Iya, Istirahat dulu. Oke, kita. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, baiklah kita cukupkan. Apa yang ditanyakan? Hah? buku. Emang bukunya di mana? Taruh di perpus tadi? Iya. Kenapa kok ditinggal di perpus tadi? Itu buku pribadi atau buku minjem di perpus? Pribadi. Apa? Jangan ditinggal, nanti kalau ditinggal diambil temannya nggak ada yang tahu nanti. Oke, masih ada yang ditanyakan? Enggak? Udah paham? Oke, yang Ibu sampaikan tadi tolong diingat-ingat. Jangan sampai besok minggu lalu Ibu tanya nggak ada yang ingat. Ya, gimana ya? Nggak ada bukunya, Bu. Ada lah, nanti ditulis. Oke, siap? Siap dulu, anak soleh. Anak soleh. Siap? Siap. Oke. Kita cukupkan pelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ketua kelasnya siapkan dulu. Berdoa dulu.
Nganggu. Ya enggak kan sebelum itu ya kita memulainya tadi pakai doa, akhirnya juga pakai doa. Nah, kalau langsung bunyinya teng teng teng. Oke. Nah, kita berdoa dulu. Ayo. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Oke, Ibu kalau ada salah-salah kata Ibu minta maaf pada ulama. Ibu mohon ampun. Dan Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu depan nanti ketua kelasnya ikut Ibu dulu ke ini ya. Ibu kasih materinya untuk dikerjakannya itu. Dimas tadi. Ya, Dimas ya. Dimas, Oke. aku nggak bisa. Dimas nggak bisa. Ya udah Feby aja nanti yang ikut Ibu. Oh sih. Aku nggak bisa.